Hai guys, welcome back to my channel Blindspot TV. Di episode kali ini, gue pengen sharing tips apa sih yang biasanya gue lakukan ketika gue sedang cemas. Apa yang biasanya gue lakukan untuk meredakan kecemasan tersebut. Dan apa yang biasanya gue hindari. Tapi sebelum masuk ke tipsnya, gue mau note dulu ya, bahwa kecemasan yang gue maksud di sini adalah kecemasan sehari-hari, bukan kecemasan yang besar. Kecemasan yang besar itu seperti ketika kita kehilangan seseorang karena meninggal misalnya, ketika kita sakit keras, ketika kita dipecat, ataupun ketika kita putus hubungan dengan pasangan, antara bercerai atau putus sama pacar gitu ya. Karena menurut gua, ketika kita sudah dihadapin dengan situasi yang katastrofik seperti itu ya, yang sangat menyedihkan seperti itu, kayaknya udah nggak ada obatnya sih gitu. Satu-satunya cara ya kita memang harus menghadapi kesedihan kita tersebut. Dan menurut gue sangat wajar kalau kita sedih karena event-event tersebut ya. Karena emang event-event tersebut sangat menyedihkan gitu. Jadi sebagai manusia biasa pasti semua orang sedih gitu ketika kita dihadapin dengan situasi tersebut. Kalau ada yang orang yang nggak sedih ketika menghadapin itu, ya artinya dia psikopat atau dia nggak punya perasaan lah gitu. Dan gue yakin semua kita punya perasaan. Jadi situasi kecemasan yang gue maksud di video ini itu adalah situasi kecemasan sehari-hari dalam hidup personal dan pekerjaannya. Contohnya apa? Contohnya ketika misalnya kita cemas karena kita telat datang ke kantor. Atau misalnya kita lagi takut ketinggalan kereta. Atau juga kita cemas karena ada beberapa bill kredit card misalnya yang belum, atau pinjaman yang belum kita bayarkan, kecemasan karena kita harus menghadapi klien yang galak gitu, atau kecemasan karena WA nggak dibales oleh pacar. Sebelum kita masuk ke dalam tipsnya, gue juga pengen explore sedikit tentang kecemasan ya. Jadi biasa menurut gue ya, manusia tuh cemas karena ada 3 hal. Yang pertama tadi gue udah bahas ya, udah mention juga dikit, unpredictability atau uncertainty. Jadi ketika kita nggak bisa memprediksi sesuatu ke depannya seperti apa, dan kita nggak dapat kepastian tentang suatu situasi, yang ada kita pasti cemas. Dan ketidakpastian situasinya ini nanti akan menimbulkan hal kedua yang menyebabkan kita makin cemas, yaitu skenario di kepala, ya kan? Jadi karena situasi tidak pasti, kita mulai membuat skenario di kepala kita tentang apa yang akan terjadi. Biasanya kalau manusia pasti pemikirannya udah yang paling jelek, ya, the worst case lah, yang walaupun sebenarnya kemungkinan terjadinya tuh kecil, cuma karena kita takut jadinya kita mikirnya sangat jauh. Poin terakhir yang pengen gue bahas di sini adalah sebenarnya kecemasan itu juga punya positive side ya. Atau ada hal positif yang bisa kita ambil dari kecemasan. Kok bisa? Karena menurut gue kecemasan itu sebenarnya memberikan signal. Memberikan signal apa sih yang sebenarnya kita harus lakukan di situasi ini. Jadi contoh, misal kita kerja di sebuah perusahaan dan kita punya tugas yang kita harus kumpulin besok. Tapi ternyata kita baru ngerjainnya 50% aja nih. Padahal harus ngumpulnya besok. Pasti kita cemas dong. Gimana nih? Deadline udah besok tapi gue belum selesai. Nah, kecemasan ini jadi signal ya kan, bahwa ayo kita harus ngerjain nih, kita harus beresin hari ini agar besok kita bisa submit. Jadi itu yang akan mendorong kita untuk melakukan namanya action gitu. Jadi bayangkan ketika situasi ini kita nggak cemas, ya nggak ada yang dorong kita gitu. Dan kerjaan ini udah pasti nggak selesai, ya udahlah santai-santai aja karena kita orangnya nggak cemas gitu misalnya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa kontrol kecemasan tersebut dan kita hanyut dalam kecemasan tersebut, yang ada performance kita tuh nggak akan maksimal ya gitu. Jadi kerjaan kita tuh pasti berdampak, dan dampaknya tuh negatif. Nah, kecemasan itu ngefeknya di pikirannya, dan ketika kita cemas, kecemasan yang keterlaluan, kita udah nggak bisa berpikir dengan jernih. Kita yang misalnya orang pintar udah nggak kelihatan pintar karena dia cemas gitu. Makanya rule number 1 atau nomor 1 di dalam ketentaraan itu adalah kita harus tenang dalam keadaan apapun. Karena ketika kita nggak tenang, kita komunikasinya pasti ngaco
gitu. Yang ada apa? Yang ada kita bisa mati dan orang-orang lain juga bisa mati gitu. Sama aja kalau misalnya kita lagi pacaran ya, kita misalnya cemas, kita berpikir aneh-aneh tentang pasangan kita, kecemasan tersebut akan digambarkan dengan kemarahan. Pasti kita ngomongnya dengan marah-marah. Yang ada apa? Yang ada pasti berantem. Jadi di video ini gue pengen kasih tahu atau sharing tips apa sih yang biasa gue lakukan untuk gue bisa mengontrol kecemasan tersebut agar kecemasan tersebut tidak berdampak negatif hal personal dan juga di hal kerjaan. Apa saja tipsnya? Yuk kita bahas. Tips pertama, ini menurut gue paling mujarab dan paling sering gue pakai juga. Namanya adalah what's the worst thing that could happen? Atau bahasa Indonesianya, apa sih hal terburuk yang bisa terjadi dari sini? Jadi gue selalu mengajukan pertanyaan ini kepada diri gue sendiri ketika gue sedang cemas. Setelah itu, gue pikirkan kan, apa sih hal terburuk yang akan terjadi dari situasi ini? Setelah gue bayangkan situasinya, gue juga bayangkan kira-kira tuh dampak ke guanya tuh seperti apa sih gitu. Dan biasanya setelah gue melakukan ini semua, setelah gue pikir-pikir lagi ternyata dampaknya nggak segitu parah-parah banget, nggak seperti yang gue bayangkan juga gitu. Karena gini ya, memang kita sebagai manusia itu suka overestimate dampak yang akan terjadi dari suatu situasi. Kita selalu berpikir kayak terlalu jauh lah gitu. Kita parnoan dan lain-lain. Tapi setelah dipikirin ternyata nggak separah itu. Dan sebenarnya dampaknya itu juga nggak bakal bikin kita kenapa-kenapa sih. Biasanya kita sehari 2 hari juga udah lupa gitu sama dampak ini. Bukan dampak yang bikin kita sampai life altering situation yang bikin kita bisa kayak meninggal ya kan. Jadi setelah gue tahu ternyata dampaknya kecil dan nggak gede-gede amat gitu di hidup gue. Jadi gue ngeliat masalah ini juga akhirnya ya masalah kecil. Dan gue nggak coba untuk hanyut ke dalam masalah ini, dan karena gue bisa terapin ini akhirnya gue cepat lupa juga. Gue coba kasih contoh ya. Jadi ini kejadian yang baru kejadian banget kemarin gitu. Dan gue juga jualan rumah. Tiba-tiba klien gue tuh nelpon marah-marah. Dia bilang, kenapa kamu taruh properti saya dengan harga segini? Siapa yang suruh gitu-gitu? Nah ternyata gue tuh salah taruh harga gitu. Gue juga nggak tahu ya kenapa bisa taruh salah harga segitu. Mungkin miskom dan lain-lain atau gue lupa apa gimana. Pokoknya gue salah taruh harga lah. Jadi ya udah, gue minta sorry, gue bilang gue akan edit iklannya, dan gue coba jelasin itu semua gue nggak ada maksud apapun di situ, gue beneran lupa atau gue beneran salah nangkep dan lain-lain ya. Tapi klien gue itu nggak terima lah, dia merasa gue ada niat buruk. Jadi terakhir dia ngancem, dia mau laporin gue polisi lah. Udah, terus dia marah, dia tutup telepon. Ya udah, karena dia ada sangkut pautin polisi, dia mau lapor polisi gitu kan, jadi gue agak takut juga ya, agak cemas gitu. Walaupun gue merasa gue nggak salah, cuma kalau udah ngomongin laporin polisi kan agak serem juga ya. Ya udah, seperti biasa gue aplikasikan taktik what's the worst thing that could happen ini. Oke lah, misal dia beneran laporin polisi, ya terus kenapa gitu? Secara hukum gue belum salah di sini ya kan. Misalnya gue taruh harga, ya baiklah, kalau misalnya ada yang mau beli, baik lagi gue harus persetujuannya kan sama klien gue gitu. Kalau memang dia nggak setuju sama harga ini, ya gue juga nggak bakal dapet duit, nggak bakal jualan juga, karena surat-surat dan lain-lain juga masih di tangan dia kan. Jadi polisi mau ngapain juga, itu belum ada kejahatan apa-apa di situ. Jadi setelah gue mikir seperti itu, ya udah, akhirnya gue tenang dan gue lupa masalah ini, gue move on aja. Akhirnya gue kerjain yang lain lah. Jadi kalian juga bisa aplikasian ini menurut gue ke hal-hal yang cenderung bikin kalian cemas gitu ya. Misal kayak telat kerja gitu kan, kadang misal bos kita galak, kita telat kerja, gue nggak bilang kita telat-teratusan ya, pasti dipecat. Kalau sekali-sekali telat gitu, kadang kita mikir yang udah nggak enak. Cuma kalau kita mikir lagi, hal terburuk yang bisa terjadi dari sini apa sih? Paling apa sih ya dimarahin gitu. Menurut gua kalau dimarahin itu nggak gimana-mana ya, nggak enak sih. Cuma ya udah, dengerin aja, terus ya udah move on gitu. Biasanya kalau kayak gini ya udah, paling sehari juga kita udah lupa kan. Nggak mungkin kita ingat terus besokannya, aduh gue telat dan lain-lain gitu kan nggak mungkin. Jadi
cobalah taktik ini. Lalu tips kedua adalah nonton berita. Kayak gimana sih maksudnya? Jadi kita kan sering banget pakai media sosial untuk hal-hal negatif ya. Jadi kayak komparasi, membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain yang malah bikin kita tambah cemas. Kenapa kita nggak bisa pakai media-media tersebut untuk hal-hal yang lebih baik? Contohnya untuk mengurangi kecemasan kita. Jadi kadang ini yang gue lakukan tanpa sadar juga. Jadi kalau bokap gue lagi nonton berita, gue juga akhirnya ikut nonton berita. Dan di berita-berita tersebut banyak banget kan hal-hal yang menyedihkan yang terjadi di dunia ini. Meninggal, ditipu, sakit keras, masuk penjara, ditabrak, pokoknya di berita itu semuanya pasti jelek-jelek kan. Jadi setelah kita mendengar atau menonton berita-berita seperti itu, gue jadinya kayak, ya beruntung juga ya gue nggak ngalamin hal-hal buruk, hal-hal yang buruk banget kayak gitu. Gue masih bisa hidup, nggak ada penyakit, sehat, masih bisa makan juga gitu. Jadi setelah gue berpikir seperti ini, masalah yang gue hadapin sekarang itu terasa sangat kecil dibandingkan dengan masalah-masalah yang ada di TV gitu, yang orang-orang sedang jalanin. Jadi ketika itu terjadi, kecemasan gue langsung hilang, ya kan? Jadi berita ini juga membantu kita untuk lebih bersyukur dalam hidup. Selain berita, mungkin kita juga bisa menggunakan media-media lain sih. Koran, di Instagram juga ada kan pasti tentang news-news seperti ini. YouTube juga bisa. Jadi, again, jangan sampai kita hanya menggunakan media-media ini hanya untuk membandingkan kehidupan kita dengan orang-orang yang kehidupannya tuh kayaknya lebih wah dari kita. Jadi kita selalu melihat ke atas. Tapi kita juga harus menggunakan media ini untuk melihat ke bawah juga. Jadi kita bisa bersyukur dan nggak cemas lagi. Lalu tips gue berikutnya adalah coba kamu pilah-pilah problem itu menjadi kecil-kecil ya. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat problem itu secara besar, secara menyeluruh pasti berat, pasti besar banget. Tapi ketika kamu pilah-pilah itu, kelihatannya problem itu jadi nggak sebesar itu. Jadi kamu lebih gampang untuk menekelnya lah. Ya, jadi setelah kita pilah-pilah, kita coba lagi step by step ya. Jadi step by step gimana caranya kita bisa nyelesain masalah itu. Dan kita coba selesaikan masalah itu, ikutin step by step-nya ini ya. Jadi setelah step 1 selesai, baru step 2, baru step 3, baru step 4 gitu. Jadi kecemasan kita juga bisa hilang kan. Karena yang tadinya problem kita merasa sebesar itu, ternyata setelah dipilah-pilah ini nggak separah itu ya. Gitu. Contohnya gimana? Contohnya kalau kita lagi overwhelmed karena banyak banget yang harus dikerjain dalam satu hari gitu. Gue yakin semua orang dewasa pasti pernah ngalamin ini. Mau kaya, mau miskin, mau biasa aja pasti pernah punya kayak merasa kayak gila hari ini kerjaannya banyak banget gitu. Masa bisa sih gue selesaiin semua? Nah ini yang terjadi kan. Kalau kita lihat kayak secara menyeluruh semua pasti terasa sangat berat. Jadi kita bisa terapkan teori gue tadi ya. Kita coba untuk list satu persatu apa yang kita harus lakukan dan kita lakukan juga satu persatu gitu. Jadi ketika kita lakukan satu persatu itu, kita nggak usah mikirin yang lain, kita mikirin satu itu dulu. Setelah satu itu selesai, baru kita move on ke next task atau tugas berikutnya dan terus menerus sampai selesai. Jadi dan dimulai juga dari hal yang paling genting yang harus dilakukan sekarang, yang paling urgent gitu. Setelah dikerjakan semua secara step by step satu persatu, ternyata nggak sebanyak itu gitu, nggak sebanyak dugaan kita. Jadi kadang semua itu memang cuma di pikiran, tapi setelah dilakukan ternyata nggak separah itu. Tips berikutnya ketika kita sedang cemas adalah coba tanyakan dulu apakah ini beneran problem apa enggak, ini beneran terjadi enggak. Karena kadang sebenarnya situasi yang kita hadapin itu belum menjadi sebuah masalah ya. Cuma karena kita udah mikir kemana-mana, jadi kita mikirnya ini akan jadi sebuah masalah. Padahal pada kenyataannya belum, nggak ada yang tahu. Contohnya apa? Di papa dan mama gue ya. Jadi mereka kalau kehilangan barang itu langsung panik, cemas, udah mikirnya aneh-aneh. Ini ada yang nyuri, ada yang nyolong lah. Tinggal di mana lah, dan kadang tuh yang kasihan yang selalu menjadi korban adalah mbak karena dicurigain ya gitu.
Dan setelah dicari-cari ternyata ya ketemu gitu. Mereka nggak sengaja salah menempatkan barang tersebut sehingga mereka lupa taruh di mana gitu. Dan ini yang tadinya bukan masalah bisa jadi masalah kan. Apalagi kalau misalnya nuduh orang yang tadinya nggak ada masalah sama orang ini akhirnya jadi masalah kan, orang ini bisa sakit hati karena dituduh. Jadi sebelum kita cemas, coba kita tanyakan dulu, apakah hal ini emang beneran sebuah masalah? Apakah hal ini benar-benar terjadi? Ataukah ini cuma di kepala kita doang? Tips berikutnya, saat kita sedang cemas adalah talk about it. Atau coba bicarakan ini dengan orang-orang yang kamu percaya. Kalau saya, ya biasanya dengan pasangan. Dan biasa orang-orang juga dengan pasangan ya. Kenapa dengan pasangan? Karena memang dia orang yang mau mendengarkan keluh kesah kita, cerita kita. Orang-orang lain belum tentu ada waktu buat kita untuk dengerin kita. Kalau yang kedua, kita juga udah percaya mereka. Sudah ada namanya trust. Jadi kita juga bisa cerita semuanya dengan jujur. Kita juga nggak takut dijudge, nggak takut vulnerable juga depan mereka. Dan yang ketiga itu, mereka juga care ya sama kita. Jadi ketika mereka dengar cerita kita, mereka pasti akan kasih nasihat terbaik buat kita gitu. Jadi kalau misalnya kamu belum punya pacar, ya coba cari orang-orang yang memiliki karakteristik ini. Jadi kenapa kita harus cerita? Karena ketika kita cerita itu, semua hal yang ada di pikiran kita tuh kita bisa keluarkan ya. Karena kalau misalnya kita taruh semua di pikiran, akhirnya pikiran kita macam-macam ya. Udah kemana-mana, dan itu pikiran itu bisa kayak jadi bola salju yang makin lama makin bikin kita cemas. Jadi ketika kita keluarkan, kita berasanya pasti lebih tenang gitu. Kita berasa lebih lega juga karena kita udah cerita. Dan biasanya ketika kita cerita itu, solusinya tuh akan muncul dengan sendirinya gitu. Karena problemnya itu jadi makin jelas. Dan ketika kita cerita dengan orang lain itu ya, orang lain itu bisa ngelihat masalah kita itu lebih netral, lebih objektif daripada kita. Karena kalau kita udah sangat take it personal banget dengan masalah ini. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa berpikir dengan jernih. Tapi orang yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan masalah ini bisa ngeliat masalah ini dengan jernih. Jadi ketika dia ngeliat masalah ini, dia bisa bilang, sebenarnya masalah ini besar apa enggak sih gitu. Dan dia bisa kasih kita point of view lain. Dan ketika dia berikan point of view tersebut, kita juga akhirnya bisa melihat ini dari point of view dia. Bahwa sebenarnya masalah ini nggak besar-besar amat kok. Cuma emang karena pikiran kita aja. Dan karena point of view ini kita bisa jadi lebih tenang. Lalu kalau misalnya kita udah terapin semua tips tadi, tapi tetap aja gagal, kita bisa terapin tips terakhir ini. Yaitu kita juga harus punya mindset bahwa semua yang terjadi pada kita itu adalah memang yang terbaik untuk kita. Jadi kalau misalnya kita percaya Tuhan, kita harus percaya ya bahwa Tuhan itu sudah mengatur segalanya buat kita. Tuhan mau yang terbaik buat kita. Jadi apapun yang terjadi kepada kita, semua adalah kehendak Dia. Dan hanya Tuhan yang tahu gitu. Tugas kita sebagai manusia hanyalah percaya. Nah, jadi itu dia tadi ya, tips-tips yang bisa kita lakukan ketika kita lagi cemas. Nah, tapi kita juga nggak boleh hanya fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan. Tapi kita juga harus fokus pada hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan ketika kita sedang cemas. Apa saja hal tersebut? Yang pertama, tadi gue udah mention juga ya, jangan membuat skenario atau berandai-andai di pikiran kita ya. Karena ketika kita melakukan itu, yang ada kita pasti makin cemas. Karena skenarionya udah macam-macam dan kita udah berpikir yang terburuk. Semakin banyak skenarionya pasti kita akan semakin cemas gitu. Ya kan, karena makin banyak ketakutan dalam diri kita. Jadi cobalah meregulasi pikiran kita. Jadi ketika kita mulai banyak skenario, coba di stopin dulu. Kita sadar, kita stopin, kita coba fokus pada realita. Lalu yang kedua adalah jangan percaya emosi kita ketika kita lagi cemas. Kadang kalau kita lagi cemas, kita merasa semua yang kita alamin itu benar. Padahal seperti tadi gue bilang ya, itu belum tentu benar gitu. Itu semua cuma ada di pikiran kita. Apalagi kalau misalnya kita lagi takut. Takut itu adalah emosi terkuat yang ada pada manusia. Jadi ketika kita
merasakan ketakutan itu, feelingnya bakal sangat intens dan berasa sangat real. Jadi kita merasa sangat menderita dan kita pengen keluar dari situ. Dan ketika kita bisa menenangkan diri, biasanya emosi-emosi tersebut juga akan hilang dengan sendirinya. Dan tips yang terakhir adalah jangan pernah mengambil keputusan secara gegabah ketika kita lagi cemas. Karena ketika kita lagi cemas, kita pasti nggak tenang. Dan ketika kita nggak tenang, kita pasti akan mengambil keputusan yang salah. Keputusan yang nggak baik bagi diri kita dan juga orang lain. Contohnya gimana? Contohnya paling gampang ketika lagi berantem sama pasangan kita. Pasti kita emosi. Dan ketika kita sedang emosi dan cemas seperti ini ya, kadang-kadang bisa keluar namanya kata putus atau cerai. Yang mana ini juga nanti berakibat fatal ya. Berapa banyak pernikahan hancur cuma gara-gara perkataan kita ketika kita lagi emosi. Padahal sebenarnya ketika emosinya udah surut, kita mikir-mikir lagi, we don't mean it. Kita nggak bermaksud. Kita nggak benar-benar mau itu sama dia atau bercerai dengan dia. Tapi semua itu kita rasakan karena waktu itu kita lagi emosi. Dan emosi itu menghasilkan keputusan-keputusan yang buruk tadi ya. Gitu. Jadi, balik lagi ke poin gue tadi, usahakan jangan mengambil keputusan ketika kita lagi emosi atau cemas. Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu rasakan dalam hati, tahan aja terus. Dan nanti kamu analisa lagi ketika kamu udah tenang dan surut. Dan kalau memang kamu pengen putus, pengen cerai kalau pada saat kamu udah tenang, ya berarti memang itu keputusan yang terbaik. Jadi itu tadi tips-tips yang bisa kamu terapkan untuk meredakan kecemasan kamu. Yang perlu diingat di sini, keywordnya itu meredakan ya. Meredakan kecemasan bukan menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi meredakan kecemasan kamu akan membantu kamu untuk memecahkan masalah. Karena apa? Karena ketika kamu bisa meredakan kecemasan kamu akan menjadi orang yang lebih tenang. Dan ketika kamu jadi orang yang lebih tenang, kamu bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih baik dan optimal juga. Sekian video dari gua, semoga membantu. See you in the next video. Bye.